Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istiqamati darsina wa li manfaati ulumina wa li barakati arzaqina wa an'amina, listijabati du'aina wa li qabuli niyatina wa li qadai hajatina wa li tanfidhi masailina ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da tahiyah, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi, untuk bersama-sama mengkaji dan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tema kita pada malam hari ini tentang keutamaan ilmu. Kita tahu bahwa ilmu adalah merupakan hal yang sangat tinggi di dalam agama Islam, sehingga menjadikan para pencari ilmu memiliki beberapa keutamaan-keutamaan disebabkan oleh ilmu tersebut. Insya Allah kita akan membahas dalam keutamaan ilmu ini terdapat 28 keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu, baik menurut Al-Quran, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asarnya para sahabat, dan menurut aqwalul ulama. Dan kita akan membahas satu persatu.
Di antara keutamaan orang yang berilmu yang pertama, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah yang ada di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, ketika dikatakan kepada kalian, tafassahu, lapangkanlah, fil majalisi, pada majelis fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan kalian. Wa idza qilan suzu, dan ketika dikatakan berdirilah, fang suzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajatin, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kerjakan. Dalam memahami ayat ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim halaman 12, beliau menyatakan ay wa yarfa'il ulama aminkum darajatin, yakni Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dari kalian beberapa derajat, bima jama'u minal ilmi wal amali, disebabkan mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal. Mereka bisa menyatukan antara ilmu dan amal. Jadi orang-orang yang memiliki derajat yang mulia adalah orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Kemudian dasar yang kedua yang menerangkan tentang kedudukan yang tinggi atau derajat yang tinggi bagi orang yang berilmu adalah surah Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat, orang yang berilmu, juga menyatakan yang demikian itu. Tiada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kembali lagi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Adabul Alim wal Muta'alim halaman 12 sampai 13 juga menjelaskan tentang ayat ini. Beliau menyatakan, fabada Allahu ta'ala binafsih wa thanna bimalaikatih
wa thalatha bi ahlil ilmi. Pada ayat tersebut Allah mengawali dengan zatnya, kemudian yang kedua dengan para malaikat, dan yang ketiga dengan orang-orang ahli ilmu. Wa nahayaka bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Maka dengan ini sudah cukup menunjukkan terhadap mulianya ahli ilmu, utamanya ahli ilmu, agungnya ahli ilmu, dan tingginya derajat ahli ilmu. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ahli ilmu tergolong orang yang takut kepada Allah, makhluk yang terbaik dan akan mendapatkan surga. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat 28. Rahmanir-Rahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang beraneka ragam jenisnya. Demikianlah sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dipertegas dengan surah yang lain di dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 sampai ayat 8. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang terbaik. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim halaman 13 menjelaskan korelasi kedua ayat tersebut. Beliau menyatakan fattaddotil ayatani annal ulama'a hum alladzina yakhshawnallaha ta'ala. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang berilmu adalah mereka yang takut kepada Allah. Walladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang takut kepada Allah, mereka itulah manusia-manusia yang terbaik. Fayuntaju annal ulama hum khairul bariyah. Maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berilmu adalah makhluk Allah yang terbaik. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang berilmu adalah mendapat dari Allah melebihi dari orang lain.
oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman setelah keduanya diberikan ilmu oleh Allah. Kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh telah aku berikan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ilmu. Lantas keduanya mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kepada kami melebihi dari hamba-hamba yang beriman di antara hamba-hamba yang lain. Maka dengan ayat ini sudah sangat jelas dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Dawud. Dengan diberikan ilmu berarti ini anugerah dari Allah. Anugerah itu melebihi dari orang-orang. Kemudian keutamaan adalah mengetahui kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Saba ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaral ladzina utul ilman ladzi unzila ilaika mir rabbik huwal haqqu wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang diberi ilmu mengetahui bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjukkan manusia pada jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Pada ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang berilmulah yang memperkuat dan memperkokoh perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya merekalah yang mengetahui bahwa apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah adalah kebenaran. Ini 4 hal yang menjadi keutamaan dari orang-orang yang berilmu. Seperti yang tadi saya sampaikan, insya Allah dalam tentang keutamaan ilmu akan ada 28 keutamaan yang kita bahas. Saat ini kita sudah membahas 4 dari 28 tersebut, dan selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita jadi ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang menjadi sumber dari amal, sehingga kita tergolong min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Lebihnya mohon maaf, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.